Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syukur, dengan salawat yang kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat, menjadi pembela bagi kita di hari kemudian kelak, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dunia ini terkadang kita mengenal banyak istilah. Ada yang namanya sunnatullah, inayatullah, nikmatullah. Sunnatullah adalah kejadian yang menurut logika manusia, sedangkan inayatullah adalah kejadian di luar logika manusia. Orang yang sakit ingin sembuh tentunya harus berobat. Orang yang lapar ingin kenyang tentunya harus makan. Tetapi tidak sedikit dari kita yang dalam keadaan sakit sudah datang berobat jauh ke sana kemari, namun tidak kunjung diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang seperti begini membutuhkan yang namanya inayatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu jalan untuk mendapatkan inayatullah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun belum tentu di antara kita mampu mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika engkau mengkufuri nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita banyak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmatnya kemudian mencabutnya dengan sekejap mata. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, tetapi kita tidak mampu mensyukurinya, Allah akan mencabut nikmat itu dengan gampang. Karena kenapa? Tidak mampu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada suatu kisah di mana 3 orang ini diusir dari kampung karena orang pertama dan orang kedua dianggap membawa penyakit. Yang pertama mempunyai penyakit kusta, yang kedua mempunyai penyakit leprah atau belang, dan yang ketiga dianggap menyusahkan orang lain karena mohon maaf tidak bisa melihat, buta orang ini. Ketiga orang ini diusir dari kampung. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, silakan kamu menyamar menjadi orang yang biasa, manusia biasa. Kemudian silakan tanya ketiga orang tersebut, kira-kira apa keinginan mereka. Kemudian malaikat Jibril pun menyamar menjadi orang biasa, manusia biasa, kemudian mendatangi ketiga orang tersebut. Yang pertama tadi orang yang mempunyai penyakit kusta. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Pak, seandainya doa saya dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang kamu mau minta? Orang ini menjawab, wahai Tuhan, kalau bisa doakan saya supaya penyakit saya diangkat oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril pun berdoa, walhasil orang ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuh penyakit kustanya. Kemudian tidak lupa malaikat Jibril pun memberikan sepasang domba untuk orang tersebut. Pak, silakan dirawat domba ini.
silakan diternak domba ini. Dan tidak menuntut kemungkinan berapa bulan kemudian dombanya banyak melahirkan domba-domba yang lain. Begitupun orang yang kedua yang tadi yang mempunyai penyakit kusta, penyakit lepra atau belang. Malaikat Jibril menyamar menjadi manusia biasa kemudian bertanya, Pak, seandainya doa saya dikabulkan oleh Allah, apa yang Bapak inginkan? Pak, kalau bisa doakan saya supaya penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walhasil ketika malaikat Jibril berdoa, orang ini pun disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula malaikat Jibril memberikan seekor domba, sepasang ekor domba kepada orang tersebut. Dan orang ini memelihara domba tersebut, banyak dombanya. Bahkan dikenal di kampung sebagai saudagar atau pedagang domba yang berhasil. Orang yang ketiga yang buta, malaikat Jibril pun menyamar menjadi orang biasa. Kemudian bertanya kepada orang buta ini, Pak, seandainya doa saya dikabulkan oleh Allah, apa yang Bapak minta? Orang ini mengatakan, Pak, tolong doakan saya supaya saya bisa melihat kembali. Didoakan oleh malaikat Jibril, kemudian orang ini diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa malaikat Jibril sama seperti orang yang pertama, kedua, yang ketiga pun diberikan domba, sepasang domba. Kemudian beberapa bulan setelah itu Allah ingin menguji kadar kesyukuran ketiga orang tersebut. Apakah orang ini mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya atau bahkan mungkin mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril silakan datang yang pertama. Orang yang dulunya pernah berpenyakit kusta, sekarang kamu menyamar menjadi orang yang berpenyakit kusta. Minta sedikit harta dari mereka. Malaikat Jibril pun menyamar menjadi orang yang berpenyakit kusta, kemudian mendatangi orang yang dulu pernah berpenyakit kusta. Kemudian seraya mengatakan, Pak, tolong minta belas kasihannya. Saya lapar. Belum makan, saya haus, belum minum. Kalau bisa sedekahnya saya minta. Dijawab oleh orang tersebut, kamu siapa? Silakan pergi. Kamu berpenyakit kusta, saya khawatir nanti keluarga saya. Bahkan domba-domba saya akan terkena penyakitmu. Pergi dari rumahku. Pergi kamu jauh-jauh dari sini. Malaikat Jibril diusir. Kemudian malaikat Jibril berkata, Pak, bukankah Bapak dulu pernah berpenyakit juga sama seperti saya? Tambah geram orang ini, kemudian mengatakan, alangkah kurang ajarnya kamu. Pengawal, silakan usir orang ini. Dia hanya akan membawa penyakit di rumah kita. Usir. Begitu malaikat Jibril 3 langkah melangkah dari rumahnya, meninggalkan rumah orang tersebut, kembali orang ini diturunkan penyakit oleh Allah, kembali penyakitnya datang, penyakit kusta menghampiri dirinya. Domba-dombanya yang banyak pun satu persatu disebabkan mati karena penyakit yang mewabah. Sama halnya dengan orang yang kedua yang berpenyakit leprah atau belang. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mentes syukur atau tidak orang tersebut. Malaikat Jibril menyamar menjadi orang yang berpenyakit leprah atau belang. Mendatangi orang tersebut sama halnya seperti orang yang pertama. Malaikat Jibril diusir, dibentak. Malaikat Jibril mengatakan, Pak, bukankah Bapak dulu pernah berpenyakit sama seperti saya? Alangkah marahnya orang tersebut mengusir malaikat Jibril. Beliau orang-orang ini tidak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya, sehingga Allah mengambil nikmat tersebut. Tidak mudah, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil nikmat yang telah Allah berikan, mengambil amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, malaikat Jibril menyamar menjadi orang yang buta. Baru dilihat malaikat Jibril masuk di pekarangan rumahnya, orang ini lari bergegas menuntun malaikat Jibril masuk ke dalam rumahnya. Pak, Bapak mau kemana? Aduh nak, tolong, saya dalam keadaan lapar, belum makan, dalam keadaan haus, belum minum. Mari Pak, masuk ke dalam rumah. Disuguhkan malaikat Jibril makanan yang melimpah. Bahkan orang ini mengatakan, menceritakan bagaimana asal muasalnya. Harta yang dia miliki, bahwasannya, Pak, saya juga dulu pernah buta, tetapi ada orang yang mendoakan saya dan memberikan saya
amanah sepasang domba, kemudian saya ternakkan banyak hasilnya. Ketika Bapak ingin meminta doa saya akan doakan. Mudah-mudahan Allah menerima doa saya, menjadikan Bapak bisa melihat kembali, kemudian silakan ambil berapapun domba yang Bapak mau, silakan ambil. Malaikat Jibril pun mengatakan, alhamdulillah, engkau telah lulus dari ujian yang Allah berikan kepadamu. Ketahuilah bahwa dua temanmu yang tadi, yang berpenyakit kusta sama berpenyakit lepra atau belang, kembali Allah berikan penyakit kepadanya. Karena kenapa? Tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana caranya kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang mungkin berada di puncak di atas, namun bisa saja besok atau berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, bisa saja kita berada di bawah. Olehnya itu, marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara berbagi kepada sesama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bulan puasa ini, Ramadan kali ini mungkin agak berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Olehnya itu, kesempatan buat kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagi rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan insya Allah kita berbagi, maka insya Allah akan datang rezeki-rezeki yang lain yang menghampiri kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.